Pemirsa, aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Para pengunjuk rasa menuntut diadakan referendum Papua. Kericuhan mulai terjadi saat polisi membubarkan paksa aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Sejumlah pendemo yang ditangkap menolak untuk dimasukkan ke dalam mobil polisi. Para pendemo terus melakukan perlawanan saat polisi menangkap sejumlah rekan mereka. Bahkan kaca mobil tahanan milik polisi pecah akibat ditendang salah satu pendemo. Selain tidak mengantongi izin, pembubaran paksa demo menuntut referendum itu juga dianggap menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan adalah dilarang. Artinya hari ini kami adalah dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Apabila orang tersebut menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya, itu merupakan suatu pelanggaran pidana. Sebanyak 15 pengunjuk rasa ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 2 orang diduga rekan dari KB pembakar mimbar Masjid Raya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap lantaran memasok sabu dan temabai sintesis kepada pelaku utama pembakaran mimbar. Dua rekan KB, Muhammad Tahir dan Rizal, ditangkap polisi di rumahnya masing-masing. Keduanya langsung digiring ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan diperiksa terkait peranan mereka terhadap aksi pembakaran mimbar Masjid Raya oleh KB. Dua rekan tersangka pembakaran mimbar ditangkap lantaran memasok sabu kepada tersangka. Namun keterangan tersangka bertolak belakang, justru tersangka pembakaran mimbarlah yang memberikan sabu kepada Tahir dan Rizaldi. Barusan penyerahan dari Jakarta bahwasannya ada untuk sementara ada hubungannya dengan kejadian pembakaran mimbar masjid, sehingga sudah diambil keterangannya untuk kedua tersangka tersebut, Muhammad Tahir dan Rizaldi. Jadi dari Muhammad Tahir keterangannya bahwasannya Ka'bah yang pelaku pembakaran tersebut sebelum melakukan pembakaran memakai atau menggunakan tembakau sintetis. Sebelumnya pelaku pembakaran Masjid Raya Makassar, KB, telah dilakukan pemeriksaan tes urin. Dari hasil tes urin tersebut, polisi mengungkap bahwa pelaku terbukti menggunakan narkoba. Tidak hanya itu, polisi juga sedang menganalisa hasil tes kejiwaan terhadap tersangka di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sebelumnya, mimbar Masjid Raya dibakar oleh KB. Selain mimbar, KB juga membakar Al-Quran dan jubah imam masjid. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku sempat menutup CCTV masjid dengan sajadah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, pengkhianatan PKI yang biasa dikenal dengan gerakan 30 September selalu menghangat setiap tahunnya. Mulai dari peristiwa, film, hingga yang terbaru adalah diorama G30 SPKI yang hilang di markas Kostrad. Penanaman jenazah para jenderal kita dari petualang. Setiap tahun jelang tanggal 30 September, peristiwa pengkhianatan G30 SPKI selalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bahkan kontroversi masih adanya paham komunis di Indonesia pun kerap diembuskan. Diduga isu PKI ini untuk kepentingan politik sejumlah pihak. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menuding paham komunis telah masuk ke TNI. Gara-gara hilangnya diorama G30 SPKI di markas Kostrad. Memfoto ruangan itu dan dapatkan foto yang dari video tadi yang terakhir sudah kosong. Makanya saya katakan bahwa ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham ini, paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI.
Sementara itu pihak Kostrad membantah tudingan Gatot. Menurut Kostrad, inisiatif pembongkaran patung-patung bukan berasal dari pihaknya, melainkan permintaan Letjen TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution, penggagas pembuat patung-patung ketika menjabat Pangkostrat periode 9 Agustus 2011 sampai 13 Maret 2012. Aye Nasution meminta patung-patung dibongkar demi ketenangan lahir dan batin. Tak hanya peristiwanya, film Gerakan 30 September PKI kembali diputar di sejumlah stasiun televisi setelah 19 tahun dilarang untuk diedarkan. Bahkan di sejumlah wilayah di Indonesia, warga dan organisasi masyarakat menggelar acara nonton bareng. Film berdurasi 4 jam ini menceritakan pengkhianatan PKI pada 30 September 1965, di mana terjadi pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat yang kemudian jasadnya dikuburkan di sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 30 September kerap menjadi pengingat Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI, yaitu gerakan yang menewaskan 7 perwira militer TNI AD pada tahun 1965. Partai Komunis Indonesia atau PKI disebut-sebut sebagai dalang tragedi kelam itu. Daripada anggota Angkatan Darat. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara. Dan pemirsa, untuk membahas diorama yang dibongkar di markas Kostrad dan penumpasan PKI, kami sudah terhubung dengan alumni program pendidikan singkat Angkatan 17 Lemhanas RI, ada Bapak Nikolai Aprilindo. Selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Iya Pak Nikolai, benarkah Anda akan mengganti patung diorama yang dibongkar di markas Kostrad tersebut dengan dana Anda sendiri? Ya, benar. Apa alasan Anda ingin mengganti patung diorama tersebut, Pak Nikolai? Jadi gini, saat ini kan terjadi polemik yang yang sangat liar, nggak karu-karuan kan. Nah, untuk mengakhiri polemik itu, sudahlah kalau memang patung itu sudah diambil kembali oleh yang menyumbang pada saat itu Letjen Aye Nasution, ya sudahlah, nggak masalah itu mau diambil kembali. Toh juga akan bisa diberikan atau digantikan dengan yang baru. Dan banyak orang yang mau berbuat untuk itu, bukan hanya saya saja. Bahkan menurut info yang saya terima, keluarga dari Jenderal Besar Sudirman pun ingin menyumbangkan patung yang sama untuk di tempat yang semestinya yang sama, yaitu di ruang kerja Pak Letjen Soeharto waktu itu di Makostrat. Jadi ini untuk mengakhiri segala polemik atau segala carut-marut daripada berita yang sangat liar. Kemudian ada berita-berita tersusupi PKI, ada berita-berita ya macam-macam. Ini di medsos begitu ramai. Itu Mbak. Saat ini patung tersebut yang Anda ganti apakah sudah terpasang di markas Kostrad, Pak? Belum. Baru akan mau saya sumbangkan apabila itu pun kita melihat perkembangan yang ada. Itu loh Mbak. Baik. Pak Nikolai, apakah mungkin ada anggota keluarga atau mungkin orang tua Anda sendiri yang menjadi atau termasuk penumpas PKI? Ya, ini semua saya merasa terpanggil karena saya menjadi salah satu dari putra orang tua yang pernah ikut dalam perjuangan membela kepentingan ideologi atau dasar negara Pancasila maupun perjuangan untuk mempersatukan serta demi keutuhan NKRI dalam menumpas pemberontakan Gerakan 30 September. Itu Mbak. Cerita-cerita apa saja yang pernah Anda dengar atau yang mungkin pernah Anda saksikan sendiri terkait penumpasan PKI pada masa itu, Pak Nikolai? Ya, ayah saya itu sebenarnya dia salah satu saksi sejarah dan pelaku sejarah, di mana ada catatan-catatan beliau, catatan buku saku beliau yang sempat saya baca, yang disimpan begitu lama dan begitu rapi dengan foto-foto yang beliau simpan, di mana waktu itu beliau ada bersama Pak Jenderal A. Nasution memapah Pak Jenderal A. Nasution ketika melepas jenazah 7 jenderal pahlawan revolusi yang akan dikuburkan ketika itu. Pahlawan revolusi tersebut dari TNI AD
khususnya ada jenderal dan ada perwira pertama, seperti itu. Dan kemudian dari hasil saya mengorek catatan-catatan itu, memang ini peristiwa kelam ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh semua pihak, khususnya oleh TNI AD. Tetapi dari catatan itu saya melihat bahwa baik TNI AD maupun dari pihak gerombolan gerakan 30 September itu merupakan korban. Jadi mereka ini diadu domba oleh kepentingan politik waktu itu oleh Ketua Umum PKI waktu itu, DN Aidit, yang ketiga mengetahui bahwa Bung Karno dalam keadaan sakit, kemudian dia berusaha untuk menggalang kekuatan untuk mempercepat pengambil alihan kekuasaan dari Bung Karno. Nah, penggalangan yang dia lakukan dalam catatan itu adalah termasuk penggalangan ke dalam tubuh internal dari TNI AD maupun TNI pada umumnya, serta Polri. Nah, di situ dia berhasil melakukan penggalangan-penggalangan. Nah, yang utama penggalangannya adalah dia menggalang orang-orang yang gampang untuk diprovok atau dipengaruhi secara ideologi untuk melawan jenderal-jenderal yang anti komunis, khususnya para jenderal yang dibunuh tersebut. Itu. Baik. Pak Nikolai, pasca peristiwa G30 SPKI, adakah pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh ayah Anda kepada Anda untuk kemudian diteruskan kepada generasi penerus? Jadi saya berpesan itu di catatannya dia mengatakan bahwa sebenarnya peristiwa itu sudah diketahui oleh Pak Pangkostrat atau Lejen Soeharto. Lejen Soeharto itu sangat begitu dekat dengan Bung Karno. Itu pertama. Yang kedua, dari catatan itu dia mengatakan bahwa kenapa Lejen Soeharto tidak menjadi target. Lejen Soeharto bukan orang yang anti komunis, tetapi juga bukan orang yang pro komunis. Soeharto. Nah, untuk itu bagaimana caranya DN Aidit ini mengetahui bahwa ada beberapa jenderal, termasuk Ahana Sution dan termasuk Ayani waktu itu, dan beberapa jenderal yang mereka ambil dan mereka bunuh itu adalah jenderal-jenderal yang betul-betul anti komunis, sehingga itu menjadi target utama dari mereka. Banyak pertanyaan kan mengapa Lejen Soeharto tidak dihabisi pada saat itu. Nah, dalam catatan itu jelas ditulis oleh ayah saya bahwa Jenderal Soeharto bukan seorang yang anti komunis, tetapi juga bukan pro komunis. Itu tidak menjadi target operasi daripada PKI waktu itu, dalam hal ini gerakan 30 September yang telah diracuni oleh Ketua Umum PKI waktu itu, yang akan segera mengambil alih kekuasaan ketika mendengar Bung Karno sedang sakit. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nikolai Aprilindo telah bergabung bersama kami di Ainya Sore. Ingin gelar deklarasi, relawan Puan Maharani meminta bantuan dana. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.